Gak ada nih tuntutan dari orang tua. Prodi ini relevan dengan dunia kerja yang ada saat ini, khususnya di bidang bisnis digital. Belajar cara memanage SDM di sebuah perusahaan atau di organisasi. Dosen-dosen di sini tuh kalau ngajar, dia tuh ngomongnya tuh nggak cuma sesuai dari materi yang ada di PPT itu, tapi dari Belajar dari dosen yang nggak ada pengalamannya. Iya. Jadi nggak langsung kayak dibuktikan gitu ya. Iya, langsung Jadi kayak dibuktiin. ini bener gak sih? Iya, Betul. langsung dibuktiin sama dosen itu kalau Udah lama nunggu nih? enggak. Masih. Jadi gak enak nih ditunggu kita. Ya aman. Halo Paul Besti. Jadi pagi hari ini gue bertemu dengan siapa ya? Dia ini mahasiswa dari Polbis, tapi tuh gue nggak tahu nih prodi dia apa, nama dia siapa. Jadi gue wajib banget perkenalan sih. Jadi gue pengen perkenalan juga nih buat kalian para Polbesti nih yang kepo dengan mahasiswa Polbis. Kalian bisa langsung tahu dari podcast kita. Oke, pertama perkenalkan nama lu siapa, lu dari prodi mana? Oke. Halo Paul Besti, perkenalin nama gue Muhammad Nawa Pratama. Gue dari program studi bisnis digital kelas reguler. Wih, bisnis digital guys. Itu lu bisnis digital dari kemauan lu sendiri? Iya, gue emang pengen belajar bisnis. Gak ada nih tuntutan dari orang tua? Enggak, palingan kayak bokap aja yang punya bisnis. Jadi kayak gue ngeliat bokap sendiri tuh punya bisnis, gue pengen kayak ikutin juga dari gitu. Lu mau nerusin berarti Iya, ya? menerusin. Oke. Jadi nih, tujuan gua ngundang lu ke podcast ini, gua kepo sih sebenarnya. Gua pengen nanya-nanya aja sih sedikit. Ya. Gua ada 3 pertanyaan. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Terkait dengan prodi bisnis digital yang kamu ambil di Politeknik Bisnis Digital Indonesia, apakah menurut kamu materi yang dipelajari di prodi ini relevan dengan dunia kerja yang ada saat ini, khususnya di bidang bisnis digital? So far sih yang dari yang gue pelajarin ya, dari semester 1 sampai sekarang gue semester 2 itu relevan banget. Karena kayak dari semester 1 tuh gue belajar tuh dari basic bisnis. Terus juga gue sekarang udah mulai belajar marketing, digital marketing. Terus juga udah mulai masuk ke ranah e-commerce. E-commerce. Iya, udah masuk ke e-commerce juga. Terus juga di semester 2 ini tuh gue udah mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang diajar langsung sama kaprodi gue, Bu Anti. Bu Anti. Nah, jadi tuh di situ kayak gue bisa belajar cara memanage SDM di sebuah perusahaan atau di organisasi, kayak gitu. Dan juga tuh dosen-dosen di sini tuh kalau ngajar, dia tuh ngomongnya tuh nggak cuma sesuai dari materi yang ada di PPT itu, tapi dari pengalaman dia sendiri yang relate sama tema pada pertemuan minggu itu. Seru banget ini ya. Itu bener-bener. Gak bosen gak sih? Iya. Kalau kayak gitu. Iya. Biasanya kan kalau kita belajar cuma pure materi itu Iya, ngantuk gak sih? banget. Jadi kayak apalagi kalau misalkan kita belajar dari dosen yang nggak ada pengalamannya. Iya. Jadi nggak langsung kayak dibuktikan gitu ya. Iya, langsung Jadi kayak dibuktiin. ini bener gak sih? Iya. Betul. Langsung dibuktiin sama dosen itu kalau pengalaman itu tuh bener-bener Nyata ya berarti ya. banget. Oke. Di bisnis digital itu ada content creator juga gak sih? Lu belajar gak sih itu? Content creator itu ada, tapi paling masih basic doang sih. Masih basic ya? basic. Tapi kayak udah masuk juga. Tetap Udah mulai ke masuk. bisnis digital marketing dan segala macamnya ya. Oke, gue lanjut nih masuk ke pertanyaan kedua. Oke. Bagaimana pengalaman kamu selama semester pertama di prodi bisnis digital? Apakah ada tantangan atau hal baru yang kamu pelajari yang cukup menantang bagi kamu? Oh, oke. Untuk semester pertama lumayan campur aduk sih. Kalau dari kayak ilmu yang gue dapetin tuh, pertama-tama tuh gue lumayan, sebenarnya nggak kagok banget, tapi gue dengar dan mulai diperkenalkan dengan istilah-istilah dalam dunia bisnis tuh yang masih asing banget di kuping gue gitu. Tapi yang gue suka tuh juga dosen-dosen di sini tuh benar-benar ngebantu banget. Jadi tuh gue nggak pernah ngerasa kayak takut kalau misalnya gue nggak ngerti materi itu, karena dosen itu benar-benar ngejelasin secara rinci, secara bahasanya juga yang dimengerti oleh mahasiswa. Oke.
kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Gue kepo nih sama mahasiswa Polbis nih udah ngelewatin semester 1, sekarang masuk ke semester 2 ya. Nah yang gue kepoin itu pendapat lu nih tentang lingkungan di Polbis itu gimana sih? Lingkungan Polbis. Iya. Bagi gue tuh lingkungan Polbis tuh seru, asik, terus Asik juga suportif. Soalnya kayak dari pas baru pertama kali masuk kuliah yang pas OMB. Oke. OMB itu kan kita 5 hari, terus kita juga benar-benar have fun. Terus juga dibagi kelompok kan. Di kelompok gue juga seru banget dan bahkan di acara OMB itu ada berbagai lomba dan gue alhamdulillah kelompok gue menang 2 lomba. 2 lomba. Menang. Di situ terus jadi di situ udah mulai kenal. Kan di kelompok gue juga pasti ada dari prodi lain kan. Jadi gue udah mulai kenal. Terus juga pas setelah udah mulai kuliahnya lagi itu rasanya tuh nggak apa ya? Karena udah ketemu pas di OMB jadi kayak nggak canggung. Jadi kayak gue udah langsung bisa ngobrol sama mereka langsung ngalir gitu. Jadi lu SKSD pas OMB lu? Iya. Jadi nggak perlu SKSD lagi pas pertemuan pelajaran. Oke. Sama ini, lu tuh di Polbis ini mahasiswa reguler atau kelas karyawan? Gue reguler. Reguler. Iya. Oke. Ini Polbis sih perkenalkan. Ini gue dari Dava Prodi Bisnis Digital kelas reguler. Kalau yang kemarin itu yang episode pertama itu kita bertanya-tanya dengan mahasiswa kelas karyawan. Sekarang kita mengundang dari kelas reguler. Nih, di episode selanjutnya kita tunggu aja nanti ya. Oke, sebelumnya gue mau berterima kasih banyak nih buat lu udah mau datang ke meja ini. Lu mau ya sharing-sharing pengalaman lu tentang Polbis itu kayak gimana sih dari lu semester 1 apalagi sekarang udah semester 2 kan. Iya. Oke. Nih, sebelum gua closing video ini, lu udah tahu kan tagline kita tuh apa? Ya tahu dong. Anak Polbis nggak mungkin nggak tahu. Polbis sejati masa Tagline-nya. iya nggak tahu. Polbis sejati. Oke guys, see you next video. Politeknik Bisnis Digital Indonesia, Shaping your future.